Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13 akan menyampaikan materi yang berjudul Penilaian Menulis dalam Bahasa Indonesia Kelas Tinggi pada mata kuliah Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas Tinggi. Adapun anggota dari kelompok 13 yakni yang beranggotakan dua anggota. Anggota yang pertama yakni saya sendiri, Anida Zahranisa, dengan nomor absen 23, dan rekan saya yang bernama Tia Nurmalasari dengan nomor absen 1. Baiklah teman-teman semuanya, mari langsung saja kita mulai ke pembahasan materi yang pertama. Baiklah teman-teman semuanya, kita masuk ke materi pertama, yakni tes kompetensi menulis. Apa itu tes kompetensi menulis? Menulis merupakan manifestasi kompetensi berbahasa paling akhir yang dikuasai para pembelajar bahasa setelah kompetensi mendengarkan atau menyimak, berbicara, serta membaca. Di antara tiga kompetensi tersebut, kompetensi menulis secara umum dapat dikatakan lebih sulit dikuasai baik oleh penutur asli bahasa yang bersangkutan sekalipun. Kelancaran dalam komunikasi pada suatu karangan sangat tergantung pada bahasa yang dilambangkan visualkan. Karangan adalah bentuk sistem komunikasi dalam bentuk lambang visual. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu bentuk tugas kompetensi menulis. Menulis adalah aktivitas aktif produktif, aktivitas menghasilkan bahasa. Dari pengertian secara umum, menulis adalah aktivitas mengemukakan gagasan melalui media bahasa. Aktivitas yang pertama adalah menekankan unsur bahasa, sedangkan yang kedua menekankan gagasan, sehingga dapat dikatakan bahwa tugas menulis dapat diartikan tugas menulis yang sebenarnya, yaitu menulis untuk menghasilkan karya tulis. Berikut ini disajikan beberapa bentuk tugas menulis yang dapat dilakukan siswa. Yang pertama, yaitu tugas menulis dalam memilih jawaban. Yang kedua, yaitu tugas menulis dengan membuat karya sastra. Yang ketiga, menulis berdasarkan rangsangan gambar. Yang keempat, menulis berdasarkan rangsangan suara. Yang kelima, tugas menulis berdasarkan rangsangan visual dan suara. Yang keenam, menulis dengan rangsangan buku. Yang ketujuh, menulis laporan. Yang kedelapan, menulis surat. Dan yang terakhir yaitu menulis berdasarkan tema tertentu. Sesi menulis. Untuk menilai tugas menulis, bentuk tersebut dapat menggunakan rubrik penilaian dalam tugas berbicara. Berdasarkan rangsangan gambar di atas, karena kedua kegiatan berbahasa itu sama-sama menghasilkan. Sedangkan yang membedakan adalah untuk tugas berbicara menghasilkan bahasa lisan dan tugas menulis bahasa tulis. Selanjutnya yaitu perbedaan pada sarana yang dipergunakan untuk mengungkapkan bahasa. Ada 8. Yang pertama yaitu penilaian menulis berdasarkan rangsangan gambar. Yang kedua yaitu penilaian penulisan berdasarkan rangsangan suara. Yang ketiga, penilaian menulis berdasarkan rangsangan visual dan suara. Yang keempat, penilaian menulis timbangan buku. Yang kelima, penilaian mengerjakan proyek. Yang keenam, penilaian menulis surat resmi. Yang ketujuh, penilaian pengarangan dengan tema tertentu. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu penilaian tugas menulis bebas dengan pembobotan tanpa komponen. Yang D itu ada catatan tentang teknik penilaian hasil karangan. Penilaian terhadap hasil karangan bebas mempunyai kelemahan pokok, yaitu rendahnya kadar objektivitas. Unsur objektivitas pasti sangat berpengaruh. Sebuah karangan yang dinilai oleh 2 orang atau lebih itu hasilnya akan berbeda. Penilaian yang dilakukan terhadap karangan siswa dapat dilakukan secara holistis atau analitis. Penilaian holistis bertujuan sebagai cara penilaian hasil karangan yang bersifat menyeluruh serta tanpa dirinci dalam komponen pendukungnya. Dan yang penilaian analitis adalah penilaian karangan siswa berdasarkan kualitas komponen pendukungnya. Pada dasarnya, hasil karya mereka berwujud verbal,
yaitu yang terdiri dari berbagai jenis tulisan. Salah satu tujuan penilaian adalah untuk menunjukkan kemampuan belajar peserta didik dari awal hingga akhir pembelajaran. Baik teman-teman semuanya, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum